Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Brahma Fawaz Aidin, kelas 10D dari Sekolah Madaniyah, ingin membahas tentang Kesultanan Demak pada kesempatan kali ini. Kesultanan Demak atau Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam pertama dan terbesar di pantai utara Jawa, atau yang biasa disebut Pasisir. Menurut tradisi Jawa, Demak sebelumnya merupakan kadipaten dari Kerajaan Majapahit. Kemudian muncul sebagai kekuatan baru mewarisi legitimasi dari kebesaran Majapahit. Sejarah Kesultanan Demak adalah para mubalik Wali Songo yang berjasa dalam berdirinya Kerajaan Demak. Selama menyiarkan dan mengembangkan agama Islam, mereka berupaya memusatkannya di suatu lokasi, dan Demak adalah sentral yang kemudian dipilih di pesisir utara Pulau Jawa, di bagian tengah. Lantas, atas dukungan Wali Songo juga, khususnya Sunan Ampel, Raden Patah, pun ditunjuk sebagai penyiar agama Islam di kawasan Demak. Tak hanya itu, Raden Patah juga membuka pesantren yang berlokasi di Desa Gelagahwangi. Tidak membutuhkan waktu lama hingga Desa Gelagahwangi mengundang minat masyarakat. Peran desa tersebut perlahan berubah dari sekedar pusat ilmu pengetahuan menjadi pusat perdagangan. Kerajaan Demak ini resmi berdiri beberapa saat setelah peruntukan Kerajaan Majapahit, yakni sekitar tahun 1481 Masehi atau tahun 1403 tahun Saka. Majapahit sendiri kali terakhir dikuasai oleh Prabu Brawijaya kelima, dan Demak merupakan kadipaten di bawah nama Kerajaan Hindu-Buddha tersebut kala itu. Ini adalah gambaran dan peninggalan Kesultanan Demak. Terlihat di sini ada Masjid Agung Demak yang dibuat pada zamannya. Atas kiri ini kita bisa lihat ada Raden Patah, Ratna Salah Gagah, dan Raden Abdul Qadir Patinius sama panjangnya Patinius, dan yang paling besar adalah Sultan Trengganu yang membawa Kesultanan Demak pada masa kejayaan. Masa kejayaan Kesultanan Demak. Kesultanan Demak dikenal sebagai kerajaan terkuat di Jawa pada awal abad ke-16. Seperti yang telah disebutkan, Sultan Trengganu adalah sosok yang membawa kerajaan ini ke masa kejayaan. Bukan cuma Sunda Kelapa, wilayah lain seperti Tuban, Madiun, Surabaya, Pasuruan, dan Malang, dan juga kerajaan Hindu terakhir di Jawa, Belambangan, berhasil dikuasainya. Ia juga melakukan pernikahan politik lewat perjodohan Pangeran Hadira dengan putrinya, Pangeran Pasuruan dengan putrinya, lalu memerintah di Cirebon, Fathahillah dengan adiknya, Joko Tingkir dengan adiknya. Sultan Trengganu gugur selepas pertempuran, menaklukkan Pasuruan pada tahun 1946, dan posisinya pun lantas digantikan Sunan Prawoto. Masa keruntuhan Kesultanan Demak. Kekacauan di Kerajaan Demak mulai terjadi selepas wafatnya Sultan Trengganu. Sejumlah calon raja bertikai, diantaranya putra Sultan Trengganu itu sendiri, Sunan Prawoto dan Arya Penangsa. Sunan Prawoto membunuh adik tiri Sultan Trengganu. Sementara itu, Arya Penangsa mendapatkan dukungan Sunan Kudus selaku gurunya untuk merebut tahta Demak. Dia juga mengirimkan Rangkut, anak buahnya, untuk membalas dendam atas kematian sang ayah. Kehidupan ekonomi saat itu. Posisi Kerajaan Demak sangat strategis, tepatnya dalam perdagangan laut. Pelabuhannya sering dipakai transit kapal-kapal dagang dari wilayah barat yang hendak ke Selat Malaka. Begitupun sebaliknya, keinginan untuk menjadi kerajaan maritim dilakukan dengan usaha menaklukkan Malaka dari Portugis. Walau usaha gagal, tidak meruntuhkan perekonomian Demak karena didukung oleh hasil pertanian dan memperoleh keuntungan ekonomi yang besar. Kehidupan sosial. Sebagai pusat penyebaran Islam, Demak menjadi tempat berkumpulnya para wali seperti Sunan Kalijaga, Sunan Muria, Sunan Kudus, dan Sunan Bonang. Para wali tersebut memiliki peranan yang penting pada masa perkembangan Kerajaan Demak. Bahkan, para wali tersebut menjadi penasehat bagi raja-raja Demak kala itu. Karena itu, terciptalah kebersamaan atau ukhuwah Islamiyah. Pesantren adalah cara penyebaran agama Islam yang efektif kala itu. Kitu yang berasal dari Ternate pernah belajar di pesantren yang didirikan oleh Imam Giri. Setelah selesai belajar, ia pun menyebarkan agama Islam di Ternate. Seperti itulah kira-kira kehidupan sosial pada saat itu di Kesultanan Demak. Kehidupan budaya. Demikian pula dalam bidang budaya, banyak hal yang menarik yang merupakan peninggalan dari Kerajaan Demak itu sendiri. Salah satunya adalah Masjid Demak, di mana satu tiang utamanya terbuat dari pecahan-pecahan kayu yang disebut Soko Total. Masjid Demak dibangun atas pimpinan Sunan Kalijaga. Di serambi depan masjid, itulah Sunan Kalijaga menciptakan dasar-dasar perayaan sekaten atau yang disebut Maulid Nabi, yang sampai sekarang masih berlangsung di daerah Yogyakarta dan Cirebon dan juga sekitarnya. Peninggalan sejarah. Yang pertama adalah
ada Masjid Agung Demak. Ya, bangunan ini adalah peninggalan yang paling terkenal ya, dan menjadi saksi bisu kejayaan Demak pada saat itu. Ada pintu beledek. Kata beledek yang berarti petir membuat peninggalan ini kerap disebut sebagai pintu petir. Soko Tatal atau Soko Gulu. Soko Tatal atau Soko Gulu adalah merupakan tiang berdiameter 1 meter yang berperan sebagai penyangga Masjid Agung Demak. Dampar Kencana. Dampar Kencana merupakan singgasana para raja atau sultan yang pernah memimpin kerajaan Demak. Ini adalah contoh-contoh peninggalannya. Di atas kiri ada pintu beledek, di bawahnya ada Soko Tatal yang tiang penyangga masjid yang berdiameter kurang lebih 1 meter, dan ini adalah Dampar Kencana, tempat sultan atau raja. Dan Masjid Agung Demak yang tadi sudah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.